Puji nama Tuhan. Kita boleh ada sebagaimana Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Boleh kasih senyum yang luar biasa, kiri kanannya, teman sebelahnya, kasih senyum yang termanis. Meskipun musuh di depan kita percaya Tuhan kita ada bersama dengan kita karena Tuhan kita Tuhan yang kuat. Amin. Musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin Tuhan. Beribu rebah di sisiku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku. Amin Tuhan. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah Tuhan yang menangganku. Engkau sumber kemenangan kita Tuhan. Haleluya Yesus. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Haleluya Yesus. Beribu rebah di sisiku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah iman kami Tuhan. Amin. Pada diri-Mu, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah Tuhan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah Tuhan yang menangganku. Haleluya Yesus. Katakan dengan iman-Mu, akan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti diri-Mu. Kemuliaan buat Tuhan kita. Kita percaya kita punya Allah yang dahsyat. Kita punya Allah yang luar biasa. Haleluya. Boleh angkat tangannya sambil tepuk tangan. Amin. Sama-sama katakan yuk. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Boleh sekali lagi katakan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa,
siapkan hati kita mau siapkan tubuh jiwa roh kita untuk mendengarkan firman-Nya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Haleluya Yesus. Lebih dari yang telah kupikirkan, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Oh Yesus, tidak dapat aku mengukurnya, Bahkan kami tidak bisa menghitungnya Tuhan. Untuk setiap berkat-Mu, untuk setiap kebesaran kasih-Mu Tuhan. kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku.
hormat, syukur kami Tuhan. Kami panjatkan hanya kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat setiap kasih-Mu. Terima kasih buat setiap kebesaran yang sudah Engkau berikan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu luar biasa Tuhan bagi kami, bagi kehidupan kami, bagi keluarga kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar Tuhan, lewat firman-Mu Tuhan, menguatkan kami, menjadikan kami pribadi yang senantiasa mengenal Engkau, melekat pada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, siapkan hati kami Tuhan, siapkan tubuh jiwa roh kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Mari semua yang siap sepakat untuk mendengarkan firman-Nya, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, selamat jumpa dalam acara ibadah online pada hari ini. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan berjudul Ada Kuasa dalam Pujian dan Penyembahan. Ada kuasa dalam pujian dan penyembahan. Betapa menyenangkannya kalau itu terjadi dalam kehidupan kita tiap hari. Coba kita lihat di Alkitab beberapa contoh, dan kemudian kita akan belajar sedikit dari situ. Yang pertama adalah pengalaman Rasul Paulus yang ditulis di dalam Kisah Rasul 16 ayat 25 dan 26. Kisah Rasul 16 ayat 25-26, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepas belenggu mereka semua. Ini kisahnya saat Rasul Paulus, Silas ada di dalam penjara. Mereka baru saja diadili dan baru saja didera, dipukul 39 kali, badannya babak belur, tidak karuan. Dan kemudian mereka dibelenggu, dimasukkan di penjara. Cuma indahnya nyanyian ini, indahnya ayat ini mengatakan, pada tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Seharusnya kalau dalam menderita, disiksa, disengsarakan, berdoa benar dan minta pertolongan Tuhan. Meratap, menangis, biasanya begitu. Tapi yang terjadi dikatakan, mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian, mempermuliakan nama Tuhan, berterima kasih pada Tuhan, bersyukur pada Tuhan. Inilah yang dilakukan Paulus dan Silas saat itu. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah gempa besar. Dan kemudian pintu-pintu penjara terbuka. Belenggu mereka lepas semua. Mereka bebas. Ada kuasa yang turun di tengah-tengah pujian dan penyembahan mereka. Yang mereka naikkan puji-pujian sekali lagi. Mungkin beda kita, kalau ada permasalahan siapa mau butuh dicatat, didoakan. Enggak salah mendoakan. Tapi kita mau belajar. Saat ini, kuasa pujian dan penyembahan. Pintu penjara terbuka oleh pujian dan penyembahan. Dalam ayat-ayat sebelumnya, pasal 4 Kisah Rasul, di sana kita jumpai juga. Saat itu Yesus baru saja naik ke sorga. Lalu banyak orang bertobat, sehari dibaptis sampai 3.000 orang. Nah,
Di dalam pelayanannya, salah satu pelayanannya, Petrus dan Yohanes ditangkap dan kemudian diadili, mau dimasukkan dalam penjara. Karena apa? Karena memberitakan Injil Tuhan. Untungnya saat itu orang yang barusan mendengar firman Tuhan ikut menuju ke pengadilan itu. Beratus-ratus, mungkin bahkan beribu-ribu, sehingga pimpinan rapat takut, tidak berani menghukum, hanya diancam, Paulus, Yohanes, kali ini aku lepas engkau. Tapi kalau berani memberitakan Injil lagi, awas, tidak ada pengampunan lagi. Nah, setelah mereka dilepas, Paulus dan Yohanes, mereka menemui murid-murid dan cerita semua. Setelah mereka cerita pada murid-murid, murid-murid terkejut dan sebenarnya takut. Tapi apa yang mereka lakukan? Dalam ayatnya pasal 4 Kisah Rasul, kita baca ayatnya yang ke-24, dikatakan demikian. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama pada Allah, katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan terus sampai ayat 31, kita baca ayat yang ke-29 saja. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Saya ulang ya. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang-orang. Adakanlah tanda-tanda mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan beraninya. Petrus dan Yohanes ditangkap. Tapi setelah dia cerita sama teman-temannya, mereka kaget dan mereka berlutut berdoa pada Tuhan. Minta dan menyembah pada Tuhan. Tapi yang mengherankan, saudara, permintaan doanya bukan bebaskanlah kami, berikanlah keamanan, atau celakalah mereka yang berbuat jahat terhadap kami, tidak. Yang mereka minta adalah, berikanlah hamba-hambamu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Tuhan, aniaya begini besar. Saya tidak minta aniaya itu pergi. Tidak Tuhan. Saya tidak minta mereka-mereka yang berbuat begitu terhadap kami celaka. Tidak Tuhan. Tapi yang aku minta adalah berikan keberanian kami. Kalau perlu menderita, kalau perlu mati, kami siap. Berikan keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Ini pujian mereka, ini doa mereka, ini sembahyang mereka. Ada satu lagi dalam perjanjian lama, kuasa dari pujian penyembahan, yang tertulis di dalam Yosua, kitab Yosua pasal yang ke-6, kita baca saja ayat 15, 16, dan 20. Saudara tahu, bangsa Israel mau meneruskan perjalanan terhalang oleh sebuah kota yang besar yang menutupi jalan. Dan di situ ada pasukan yang kuat. Kota itu namanya Yeriko. Temboknya tebalnya luar biasa. Karena dikatakan di atas tembok Yeriko itu ada seorang pelacur
yang tinggal di atas itu. Jadi berarti di atas tembok ada rumahnya. Tembok itu tebal sekali. Kita baca ayat dalam Yosua pasal 6 ayat 15-16 dulu. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi pada hari yang ketujuh, mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ketujuh kalinya, ketika para imam peniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepada kamu. Ayat yang ke-20 berbunyi demikian. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dan bersorak dengan nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Ini kisah yang juga sudah sangat terkenal, Yeriko dikalahkan. Yeriko yang luar biasa kuat temboknya, kalau sekarang mungkin ada senjata bangsa yang dapat meledakkan tembok-tembok itu, tapi zaman dulu enggak ada itu. Panah, tombak dan sebagainya tidak bisa merobohkan tembok itu. Tapi mereka mengelilingi tembok itu dengan tenang 6 kali. Dan pada hari yang ke-7, mereka keliling 7 kali. Jadi pada keliling yang ke-13 itu, Yosua berkata, bersoraklah, pujilah Tuhan. Bersoraklah, pujilah Tuhan karena kota ini diserahkan pada kita. Waktu mereka melakukan, maka Yeriko roboh. Nah dari sini kita lihat saudara, banyak hal terjadi saat Paulus dan Silas ada dalam penjara memuji Tuhan, yang terjadi gempa, penjara terbuka, belenggu mereka terbuka, mereka bebas. Pada saat Petrus dan Yohanes menceritakan semuanya pada murid-murid, murid-murid berdoa, apa yang terjadi? Roh Tuhan turun atas mereka dan mereka siap mati, berani mati untuk memberitakan Injil. Jadi bukan lepas dari masalah, tapi malah siap kalau perlu mati, asal Tuhan dimuliakan. Dan yang ketiga tadi tentang Yeriko, tembok runtuh oleh kuasa pujian dan penyembahan. Kenapa? Tidak usah dibaca. Dalam Mazmurnya yang ke-20 Daud berkata, karena Tuhan hadir di tengah-tengah pujian dan penyembahan. Dan kalau Tuhan hadir, apapun juga, persoalan berat apapun dapat teratasi. Ya. Tapi tidak semua pujian penyembahan mendatangkan kuasa Tuhan yang luar biasa. Karena dari kesaksian Daud, kalau Tuhan hadir. Nah kalau tidak hadir, bagaimana membuat Tuhan hadir? Kita lihat satu hal untuk kita pelajari. Dalam kitab Kejadian pasal 22, ayat yang ke-5 dikatakan demikian. Ini kisah tentang Abraham disuruh mempersembahkan anaknya. Ayat yang ke-5 dikatakan demikian. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Kami akan sembahyang. Saudara, ayat ini ternyata saya teliti dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa lain. Isinya bukan sembahyang, tapi kami akan menyembah Tuhan, worship. Kami akan worship.
Jadi Abraham bilang pada dua hambanya, ini Bapak, sekarang aku akan melanjutkan dengan anak ini ke atas sana untuk worship, untuk menyembah dan memuja Tuhan. Setelah itu kami kembali, padahal Tuhan perintahkan mereka naik ke atas untuk Ishak dikorbankan sebagai korban bakaran. Jadi saudara, worship atau pujian penyembahan ini adalah pemujaan, doa, atau nyanyian atau sembahyang pada Tuhan yang ditujukan naik pada Tuhan dengan hati yang bersih. Bukan dengan suara yang indah, bukan dengan musik yang luar biasa indahnya, bukan. Tapi justru dengan hati yang erat pada Tuhan, hati yang intim pada Tuhan, maka kuasa Tuhan akan bekerja. Nah saudara, dari kisah tentang Abraham ini kita lihat beberapa poin yang penting sehingga Tuhan menyatakan kemurahannya. Kisahnya saudara tahu semua, saya bacakan ayat 1 sampai 3 dulu. Setelah semuanya itu Allah mensupai Abraham, Ia berfirman padanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal yang engkau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, ayat 3 dari Kejadian 22, keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana. Saya ulang, ia memasang keledai dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Saudara, kita tahu semua bahwa Abraham dikaruniai Ishak. Dalam ayat-ayat sebelumnya, ayat 12 dan selanjutnya, Tuhan berkata, melalui anakmu ini, Ishak itu, maka keturunanmu akan menjadi besar. Dunia akan terima berkat karena Yesus lahir dari turunan Ishak dan sebagainya. Tapi sekarang anak itu disuruh korbankan sebagai korban bakaran, harus dimatikan. Saya mendengar dari kisah di TV, saat menjelang bulan puasa, ada rekaman. Di sana istri Abraham mengatakan, jangan-jangan Tuanku, ini bukan suara daripada Allah, tapi suara daripada setan. Karena apa? Karena bertentangan dengan janji Tuhan. Tapi yang pertama kita mau melihat, supaya worship, persekutuan dengan Tuhan, penyembahan pada Tuhan itu benar-benar berkuasa. Satu, kita harus mempunyai hati yang taat atas perintah Tuhan. Taat, jelas-jelas anak ini nanti akan menurunkan turunan untuk Abraham. Tapi disuruh menyembahkan, dia taat. Karena apa? Karena Allah tidak pernah salah. Allah punya rencana yang indah dan Allah punya segala-galanya. Yesus sendiri saudara, waktu menjelang dia disalibkan, dia berkata, Bapa, kalau boleh cawan ini dilalukan. Tapi kalau tidak, kehendak Bapa lah yang jadi. Amin. Ini saudara. Beranikah kita di dalam segala perkara berkata, Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi. Entahkah itu manis,
Entahkah itu pahit, biar kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendakku. Kalau kehendakku jelas ingin yang enak-enak, yang nikmat. Tapi biar kehendak Tuhan yang jadi. Ini poin pertama, supaya langkah kita dalam worship boleh diterima Tuhan. Ini juga yang dilakukan oleh Abraham. Dia ajak anaknya, dia ajak pembantunya, dia bawa api, dia bawa kayu untuk mempersembahkan Abraham. Jadi yang pertama, sikap hati yang harus dimiliki adalah memiliki ketaatan atas perintah Allah. Yang kedua, Kejadian 22 ayat 5 yang sudah kita baca tadi, kita baca ulang. Kata Abraham, saya ulang, kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, worship tadi. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Tuhan memerintahkan untuk Abraham membunuh dan membakar anaknya Ishak. Dia berangkat, dia nurut. Tapi dia juga punya iman. Aku bakal kembali bersama dengan Ishak. Padahal Ishaknya mau dibunuh. Apa alasannya? Alasan Abraham yang pertama adalah dia percaya. Nah, di situ kan Ishaknya juga bertanya, Bapak, api ada, kayu ada, mana dombanya? Kata Abraham, nanti Tuhan yang akan menyediakan. Allah yang akan menyediakan itu bagi kita. Itu keyakinan dia. Tapi waktu sampai di atas gunung, siapkan semua mezbah dibuat, kayu belahan ditata, kemudian semuanya serampung. Dia lihat kiri kanan, kok enggak ada domba yang di sini atau kecandel atau gimana. Ya sudah, dia ikat anaknya Ishak dan dia letakkan di atas mezbah untuk sebentar dia tikam dan korban bagi Tuhan. Kenapa dia demikian? Ya karena dia orang percaya apa? Percaya bagi Tuhan ada 1000 cara yang luar biasa. Termasuk bagi Tuhan, kalau sudah mati pun Tuhan mampu membangkitkan. Kalau kita baca di kisahnya tidak dibacakan, tapi justru di suratan Ibrani disebutkan demikian. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 7 dan 8 dikatakan demikian. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 17, 18, 19 saya bacakan. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Jadi Abraham pertama berpikir, Tuhan menyediakan domba nanti di sana. Ternyata tidak. Bagaimana? Oh, gini mungkin. Anak ini harus saya bunuh, nanti Tuhan bangkitkan, kan dia berkuasa. Tapi apa yang dia janji dari turunan Ishaklah akan lahir turunanku dan jadi berkat di dunia, ini pasti terjadi. Maka dia nekat, ambil pisau dan siap menusuk Ishak anaknya untuk dipersembahkan. Lalu ayat Alkitab di dalam Kejadian 22 dikatakan, maka malaikat-malaikat berteriak,
Abraham, Abraham, jangan kau lakukan itu. Allah sudah tahu sekarang bahwa engkau setia, taat padanya. Dan waktu Abraham mendengar itu, tidak diceritakan, tapi saya percaya dia bersujud, air matanya mulai keluar. Dan dia dengar suara, "Mbe." Ada domba yang keserimpet di pohon, tidak bisa nganu. Dia ambil domba itu, dia sembelih, dia korbankan kepada Tuhan. Ini semua bisa terjadi karena Abraham mempunyai ketaatan dan iman yang kuat. Ayat yang tadi kita baca dalam Ibrani 11 mengatakan, ayat yang terakhir kita baca tadi. Dan dari sana, dari keyakinan bahwa Tuhan akan membangkitkan orang mati, ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Seakan-akan Ishak itu sudah mati tapi bangkit kembali. Karena imannya yang luar biasa. Yang kedua, satu poin lagi. Abraham rela memberikan yang terbaik pada Tuhan. Rela berkorban bagi Tuhan. Apapun yang Tuhan kehendaki, Abraham turuti. Dalam Kejadian pasal 22 tadi yang kita baca, dan yang sebenarnya sudah kita baca ulang. Ayat yang ke-9 dan 10, demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," saut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Saut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Di sini kita melihat semua belum terjadi dan itu baru khayalan daripada Abraham. Tapi Abraham rela memberikan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan menghendaki dia untuk mengorbankan Ishak. Ya, kalau itu yang Tuhan kehendaki, silakan. Pasti Tuhan akan lakukan yang terbaik bagiku, bagi Ishak, bagi semua. Toh kalau dia harus mati diganti lagi, Tuhan juga punya rancangan yang lebih baik, pasti. Sehingga apapun yang Tuhan kehendaki, dia relakan untuk Tuhan ambil. Saudaraku, adakah kita sudah memiliki hati seperti Abraham? Apa yang Tuhan kehendaki dari saudara sudahkah dituruti? Saya pernah orang tua memberitahu bahwa kami anak-anak laki semua sudah diserahkan untuk menjadi pelayan Tuhan waktu papa saya bertobat. Dan kami mengeraskan hati. Untung anak saya yang sekarang di Kediri selamat. Dalam kurun waktu 1 bulan, dia alami 3 kali, hampir tidak tertolong. Pertama kali sakit kami bawa ke Prof. Ismangun. Disuntik, waktu mau kami bawa pulang, itu waktu masih di Pugeran. Malah kejang-kejang lalu, hampir tidak bergerak itu. Sehingga perlu dengan nafas buatan kami bawa lagi ke sana. Tidak bisa. Dan kemudian kalau tidak salah adrenalin disuntikkan ke jantungnya. Baru gerak lagi.
Dalam 1 bulan 3 kali fase begitu agak berat. Tapi Tuhan tetap tolong dan lakukan yang terkehendak. Cuma diminta menjadi pelayan Tuhan. Yang Tuhan jaga, Tuhan jamin. Sering mengeraskan hati. Semua kakak saya, kakak-kakak 2, adik-adik 2. Semuanya akan oleh Papa diserahkan. Adik saya juga sedang ketawa, wah, kepalanya bentur. Almari, masuk ICU, lama enggak sadar. Sampai begitu sadar, dia janji terima Tuhan. Langsung hari itu juga keluar dari ICU, besok meninggalkan rumah sakit. Apa yang Tuhan minta itu tidak merugikan kita. Tapi Dia punya rancangan yang indah pada kita. Itu untuk kami pelayanan. Untuk saudara mungkin perubahan. Untuk saya pun mungkin masih banyak yang Tuhan kehendaki. Perubahan-perubahan hidup. Hendaklah kita taat. Kalau kita taat, maka worship kita pada Tuhan akan diterima. Dan ada kuasa yang luar biasa akan turun atas kita sekalian. Milikilah sikap hati seperti Abraham, taat pada Tuhan. Percaya sepenuh bahwa Dia akan lakukan yang terbaik. Dan rela apapun yang Tuhan kehendaki, biar jadilah. Sehingga dalam hal ini Tuhan dimuliakan. Seperti nyanyian. Ditinggikan, dimuliakan. Ada nyanyian itu ya, ditinggikan, dimuliakan. Ya. Dan selanjutnya. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, dan sebagainya. Nyanyian itu sering menolong saya untuk ingat kebaikan Tuhan dan percaya kedahsyatan Tuhan dan menyerah pada kehendak Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku. Sepanjang hidupku
Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami naikkan syukur dan terima kasih padamu atas kebaikan-Mu. Kami ingin tiap kali pujian penyembahan kami boleh mengundang Engkau hadir. Bukan karena suara kami yang indah, bukan karena kami pandai, bukan karena musik yang ada, tapi karena hati kami Tuhan. Engkau melihat hati kami. Dan kalau Engkau berkenan, semuanya akan menjadi indah. Bukannya hanya dinyanyikan di dalam gereja, bahkan Rasul Paulus di dalam penjara. Murid-murid juga berkumpul tidak saat ibadah, tapi di mana hati kita memuliakan Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Di situ kita akan lihat kuasa Tuhan turun. Seperti Daud katakan, Allah akan hadir, dan kalau Allah hadir, semuanya akan menjadi indah. Doa kami, kiranya berkat Tuhan turun atas kalian kami yang telah mendengarkan firman-Mu. Kami boleh memiliki hati seperti Abraham, taat, cinta padamu, dan ikhlas memberikan apa yang Tuhan kehendaki. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkat Tuhan turun atas kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Mari saudara, kita akan mengakhiri ibadah ini dalam satu doa berkat. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami kembali naikkan syukur dan terima kasih padamu, karena kami percaya berkat Engkau sudah Kau sediakan dan sudah Kau berikan bagi kami satu persatu Tuhan. Sehingga kami boleh memiliki sifat-sifat, memiliki hati seperti Abraham. Terima kasih, tidak lupa tetap kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau mengasihi, Engkau memberkati, terutama pemerintahan dalam menghadapi COVID-19. Amat sulit, tampaknya kebingungan. Bahkan vaksinasi pun Tuhan agak meragukan. Tapi kalau kemurahan-Mu Kau nyatakan, Engkau hadir Tuhan di tengah anak-anak-Mu, kiranya anak-anak-Mu boleh menjadi berkat. Pemerintahan juga tolong Tuhan dari atas sampai ke bawah, jajaran yang ada Engkau berkati. Terima kasih Bapa. Dan sebelum kami pulang, mari kiranya Engkau berkenan mengedangkan tangan-Mu, tumpangkan atas kami satu persatu, alirkan berkat kuat baru-Mu supaya sebentar kami pulang. Dan berkat daripada Tuhan untuk hidup berkemenangan senantiasa. Dan memiliki hati Abraham, taat, percaya, dan rela memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dimuliakan nama Tuhan. Dan saudaraku, pulanglah dengan berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus, dan damai sejahtera dalam persekutuan Roh Kudus, memimpin menyertai mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin.